Perkenalkan, nama saya Rizal Dwi Anggono. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan sebuah simple API untuk memenuhi mata kuliah sistem terdistribusi, di mana simple API tersebut akan menyajikan beberapa HTML file dengan berbagai ukuran, mulai dari 10 KB, 100 KB, 1 MB, 5 MB, dan 10 MB. Nah, untuk HTML filenya itu sendiri, itu merupakan sebuah HTML file sederhana yang di dalamnya itu terdapat karakter atau huruf A yang dibuat secara berulang. Nah, untuk kodenya itu kurang lebih seperti ini karena untuk pembuatan file HTML dengan ukuran yang ditentukan itu lumayan PR. Jadi saya membuat sebuah script sederhana dengan asumsi adalah satu karakter itu adalah 1 byte dalam ASCII. Kemudian 1 kilobyte itu adalah 1024 bytes dan 1 megabyte adalah 1024 kali 1024 bytes. Nah, dengan demikian maka 1 kilobyte itu kurang lebih terdapat 1000 karakter. Kemudian 1 kilobyte ini terdapat 1000 kali 1000 karakter. Nah, untuk fungsinya yang pertama itu terdapat fungsi untuk memparsing ukuran. Jadi nanti fungsi ini menerima sebuah parameter yaitu S, di mana contoh inputannya itu nanti adalah 10 KB, 100 KB, 1 MB, dan lain-lain. Nah, kemudian inputan tersebut akan dilakukan validasi. Jika input tersebut berakhiran kilobyte atau KB, maka multipliernya itu adalah 1024. Kemudian jika inputan tersebut memiliki sufiks atau berakhiran MB, maka multipliernya itu adalah 1024 dikali 1024. Dan yang terakhir adalah jika inputan tersebut adalah berakhiran B atau bytes, maka multipliernya itu adalah 1. Kemudian diambil, ditrim, jadi stringnya, inputannya itu ditrim, dihilangkan bagian akhirnya, bagian satuannya, kemudian dikonversi menjadi float dengan ukuran 64 bit. Nah, kemudian float tersebut dikembalikan dari fungsi parsize. Kemudian fungsi yang kedua itu terdapat fungsi untuk membuat struktur HTML. Nah, jadi di fungsi ini dia menerima satu buah parameter yaitu target ukuran. Target ukuran ini nanti didapatkan dari fungsi sebelumnya yaitu fungsi parsize. Nah, di dalam fungsi make HTML ini terdapat dua buah template. Yang pertama itu adalah template untuk header dan yang kedua itu adalah template untuk footer. Jadi nanti di antara dua template ini akan diisi karakter huruf A sebanyak target yang ditentukan. Nah, di sini contoh headernya itu cukup sederhana. Jadi ada HTML, pembuka HTML, kemudian ada head, dan juga ada pembuka body. Kemudian untuk bagian footernya ini ada penutup body dan penutup tag HTML. Kemudian di sini saya mendapatkan ukuran dari header dan footernya terlebih dahulu dalam satuan byte. Selanjutnya adalah saya menghitung kebutuhan byte yang kurang dari target byte. Jadi targetnya misal 10 kilobyte 10 MB, maka 10 MB itu dikurangi dengan ukuran header ditambah ukuran footer. Kemudian untuk fillernya ini kebetulan saya mengisi dengan huruf A atau karakter A. Saya repeat sebanyak kebutuhannya tadi yang sudah dihitung. Kemudian semuanya di-append atau digabungkan menjadi satu dan dikembalikan dari fungsi menggunakan return. Selanjutnya adalah terdapat fungsi main atau fungsi utama dari package generate HTML ini. Nah, di fungsi utama ini saya mendefinisikan beberapa ukuran yang dibutuhkan. Jadi ukuran yang pertama itu adalah 10 KB, ukuran yang kedua itu adalah 100 KB, dan selanjutnya.
Kemudian dari masing-masing ukuran itu saya lakukan perulangan. Jadi saya ambil nilainya dari masing-masing saya ambil nilainya untuk masing-masing nilai dari array size. Kemudian saya masukkan ke dalam fungsi parsize untuk mendapatkan ukurannya dalam bytes. Kemudian saya generate datanya menggunakan fungsi make HTML tadi. Nah, selanjutnya saya generate juga nama filenya, yaitu saya simpan di dalam folder generated HTML, kemudian /HTML underscore ukuran .html. Nah, kemudian saya simpan menggunakan fungsi bawaan dari Golang, yaitu OS. Terus ini write file, nama file sama data. Kemudian jika ada error maka di return, di continue. Kemudian jika tidak ada error maka print bahwa sudah berhasil dibuat. Nah, kemudian untuk menjalankan fungsi membuat beberapa file HTML ini, kita bisa masuk ke terminal. Kemudian kita bisa mengetikkan perintah guran nama modulnya. Di sini kan saya menggunakan modul test / nah ini untuk package-nya generate HTML. Nah, ini kita bisa tunggu. Jadi ini akan di-generate. Oke, setelah berhasil di-generate maka akan muncul pesan. Yang pertama itu 10 KB. 10 KB itu berarti 10.000 bytes. Kemudian 100 KB itu berarti 100.000 bytes. Kemudian 1 MB itu berarti 1 juta bytes dan seterusnya. Oke, untuk lebih detailnya mungkin kita bisa langsung cek di File Explorer. Nah, di sini bisa dilihat yang pertama itu 1 MB, ini adalah 1000 KB, benar 1 MB, ini 5 MB, 10 KB, ini 10 MB, dan ini juga 100 KB. Jadi ukurannya itu sudah benar sesuai dengan perintah yang ada. Nah, selanjutnya mungkin isi dari HTML-nya itu kurang lebih seperti ini. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di fungsi make HTML tadi. Yang pertama itu ada template untuk header, dan yang kedua itu ada template untuk footer, dan di dalamnya itu di tengah-tengahnya ini ada filler atau huruf A yang di repeat sebanyak target size. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini isinya A semua. Oke, jadi ini untuk masing-masing file HTML-nya ini sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan namanya. Kemudian itu fungsi untuk membantu membuat file HTML. Selanjutnya adalah saya membuat fungsi untuk untuk menyajikan API. Di bagian main.go ini terdapat satu fungsi main yang di dalamnya terdapat beberapa kode yang sederhana. Jadi karena saya menggunakan Golang, saya menggunakan library Gin. Nah, library Gin ini adalah library untuk mempermudah pembuatan API. Nah, di sini saya panggil routernya. Jadi routernya itu bisa diinisialisasi dengan gin.default ini. Kemudian saya panggil filenya. Jadi ini daftar beberapa file yang akan disajikan menggunakan API. Kemudian saya lakukan for loop. Nah, di dalam for loop ini saya menyajikan static file. Jadi parameter yang pertama itu saya memasukkan path-nya. Jadi path-nya itu nanti /s %s atau /10 KB, /100 KB, /1 MB, /5 MB, dan lainnya. Nah, kemudian untuk parameter yang kedua ini adalah file path. Jadi path dari file HTML-nya. Jadi filenya itu disimpan di generated HTML / nama filenya. Jadi ini di sini bisa dimasukkan generated HTML / HTML underscore %s. Nah, %s di sini akan di replace dengan isi dari array. Nah, kemudian
saya jalankan API-nya di port 8080. Nah, untuk dapat mengakses API tersebut, kita harus menjalankan fungsi utamanya ini, fungsi untuk API-nya ini. Jadi karena ini terdapat di package utama, kita bisa menjalankannya menggunakan perintah goran nama modulnya, yaitu tes. Oke. Nah, di sini dapat dilihat ada beberapa URL yang bisa diakses. Yang pertama itu ada 10 KB, 100 KB, 1 MB, 5 MB, dan 10 MB. Nah, kemudian dia berjalan di port 8080. Jadi kita bisa akses langsung via browser. Misal localhost 8080/10 KB. Nah, dapat dilihat di sini dia tampil sebuah website yang isinya itu cuma huruf A berulang dan ukuran filenya itu adalah 10 KB. Nah, ini mungkin saya tampilkan dari networknya. Mungkin saya ulang, jadi Ctrl Shift R untuk hard reload. Nah, ini. Jadi yang pertama itu adalah ukurannya 10,4 KB dengan waktu 19 milisecond. Kemudian yang kedua mungkin 100 KB. Nah, ini terjadi kenaikan, ukurannya itu menjadi 100 KB dan waktunya yang tadinya 19 sekarang naik jadi 22 milisecond. Kemudian mungkin kita naik lagi 1 MB. Nah, untuk 1 MB ini mungkin kita hard reload 1 MB. Nah, ini 1 MB dia ukurannya adalah 1000 KB dengan waktu 25 milisecond, dimana dia terjadi kenaikan dari 22 menjadi 25. Kemudian 5 MB ini. Nah, ini terjadi kenaikan yang sangat signifikan dari 25 milisecond menjadi 160 dan ukurannya itu adalah 5000 KB. Dan yang terakhir yang paling besar adalah 10 MB. Nah, di sini waktunya ini lama ya. Nah, dia membutuhkan waktu 2,6 detik dan ukuran file HTML-nya itu adalah 10,486 KB atau 10 MB. Nah, jadi dari sini dapat disimpulkan atau dapat dilihat semakin besar ukuran filenya, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memuat sebuah halaman HTML. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.